Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Babak 32 besar Piala Dunia rame, rame dari laga pertama berhasil lawan Jepang. Itu juga nunjukin kualitas bahwa ya apa yang gue bilang ya, Jepang kayaknya masih butuh mentality. Jepang masih mengalami mental block untuk bisa lolos dari babak-babak yang udah masuk knockout stages. Ketika mereka tampil di fase grup, mereka selalu tampil oke. Lalu kalau bicara di uji coba pun mereka tampil bagus banget, mengalahkan tim-tim besar yang masuk ke turnamen ini. Kita pikir mereka sudah bisa tampil dengan mentality yang lebih tinggi, tapi kebukti belum. Jepang ternyata masih sulit untuk bisa mengatasi mau bermain seperti apa, apakah mereka akan tetap neken, apakah mereka coba untuk mendelay permainan. Mereka sempat unggul, tapi akhirnya disalip oleh Brasil dengan membalikkan skor menjadi 2-1. Lagi-lagi berhasil, tetap berhasil, apalagi dipegang Carlo Ancelotti. Gue selalu bilang, gue melihat pelatih ini sebagai sosok yang bisa melakukan apa saja untuk tim-tim yang dia pegang. Dia selalu bisa menemukan formula, dia selalu bisa merangkul para pemain untuk bisa tampil lebih bagus dibandingkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Secara kualitas permainan mungkin tidak terlalu impresif dalam artian gak main indah tiki taka segala macam, tapi yang penting buat dia hasilnya seperti apa. Dan cocok dengan Brasil sekarang. Ketika dipegang pelatih sebelumnya, kita nggak ngelihat skema yang coba diimplementasikan berhasil dimainkan oleh para pemain. Sementara di bawah Ancelotti, lagi-lagi seperti dia megang Madrid, gimana cara dia rangkul ruang ganti, gimana caranya dia bisa implement defense yang dia mau, dan memberikan kebebasan saat offense. Creativity, itu yang lebih penting bagi Ancelotti untuk bisa mendapatkan kemenangan buat timnya. Dan itu menjadi bukti ketika Jepang bisa dikalahkan oleh Brazil, sehingga menyisakan satu wakil ya, Australia dari AFC. Setidaknya sampai besok nih pertandingan di mana mereka akan tampil melawan Mesir. Lalu laga yang seru lagi pastinya Jerman lawan Paraguay. Ini mungkin satu-satunya laga yang meleset ya dari semua prediksi orang, di mana orang melihat Paraguay dibantai Amerika Serikat di pertandingan pertama grup, dan akhirnya mereka bisa lolos ke fase knockout. Sementara Jerman, walaupun di pertandingan pertama tampil eksepsional dengan menang skor besar banget lawan Kurasaw, tapi di dua pertandingan setelahnya ya agak-agak shaky lah. Apa yang menjadi keharusan bagi mereka yang menurut gue masih lacking di tim Jerman adalah sosok bomber di depan. Sebagaimanapun mereka bermain dengan sistem yang rapi, semua pemain bisa dibilang fluid memainkan perannya masing-masing, tapi lo tetap butuh karakter untuk bisa memenangi laga-laga penting dalam sebuah turnamen besar. Ini yang masih lagi-lagi lacking di kubu Jerman. Sepeninggal Schweinsteigen, di depan mungkin Klose, lalu kita bicara masih ada Mesut Ozil pada saat itu, Toni Kroos terutama. Pada saat itu pun Jerman masih kesulitan juga untuk bisa keluar dari fase grup di 2018 dan juga 2022. Sekarang mereka sudah lolos nih dari fase grup. Kita berpikir mental block Jerman sudah bisa mereka langkahi, tapi terbukti dalam pertandingan di mana gue pikir skor imbang membawa mereka ke eh, adu penalti. Ya sudahlah, ini langganannya Jerman ya. Jerman sepanjang sejarahnya nggak pernah kalah dalam adu penalti. Tapi ya namanya sepak bola ya, ada aja something yang menjadi sejarah baru, dan ini yang akhirnya diukir oleh Jerman dengan ada positif pastinya. Mereka kalah adu penalti dan meninggalkan beberapa cerita yang tidak enak dari camp Jerman, di mana para pemain tampaknya nggak berani untuk step up ngambil penalti. Padahal gue pikir gue udah nyebutin tuh nama-nama pemain yang siapa aja sih yang bakal siap. Yang pasti Kimmich, Havertz, salah satunya Goretzka yang gue sebut itu sebagai eksekutor penalti, karena memang dia cukup tenang, cukup senior, dan biasa juga melakukan tendangan penalti. Tapi kemarin ternyata dia menjadi salah satu pemain yang tidak berani untuk mengambil tanggung jawab penalti, sehingga Jonathan Tah yang maju. Kalau back kadang bisa bagus banget dengan sepakan yang kenceng banget, bisa juga tiba-tiba boom melambung jauh. Yang sering banget ceritanya adalah back, tendangan back akan melambung jauh, dan ini yang terjadi waktu Gabriel Magalhaes final Liga Champion, dan juga terjadi kemarin waktu Jonathan Tah menendang bola akhirnya mental jauh di atas, dan itu memberikan kesempatan buat Paraguay untuk bisa memenangi pertandingan lewat drama adu penalti. Ini kejutan terbesar menurut gua, karena
Belanda kalah, menurut gue bukan kejutan ketika bertemu dengan Senegal. Belanda ketemu dengan Maroko. Gue bilang Maroko memang dari tim jauh lebih solid, lebih tenang, lebih tahu mau membawa kemana sih permainan mereka lewat wings, Achraf Hakimi, Mazraoui di kiri. Mazraoui jelas bukan format atau bukan bentukan Manchester United yang main di Maroko kemarin. Dia tampil betul-betul tenang, jarang sekali membuat blunder, menjadi salah satu pemain yang memegang peran penting di kedua wings. Lalu bicara pemain tengah, bicara pemain depan, eh, Saibari tampil luar biasa. Jadi menurut gue ini juga layak buat mereka secara mentality. Belanda sudah unggul sampai menit-menit terakhir, akhirnya Maroko bisa menyamakan skor dan akhirnya menang dengan drama adu penalti lagi. Bono menunjukkan di edisi Piala Dunia sebelumnya sebagai kiper yang bisa diandalkan oleh Maroko untuk bisa menghalau tendangan-tendangan penalti. Walaupun memang dua-duanya banyak miss ya penaltinya, tapi mentality masih nunjukin bahwa Maroko datang ke sini bukan kebetulan di Piala Dunia kemarin mereka sampai di posisi semifinal, tapi memang mereka adalah tim yang layak sebagai wakil Afrika yang tampil terjauh di turnamen kali ini. Lalu ada laga lagi Prancis lawan Swedia. Mungkin majority dari orang akan bilang ya Prancis adalah tim yang paling layak yang menjadi juara sebelum turnamen. Gue sih pengen banget sebetulnya Prancis tuh finalnya lawan Spanyol. Dua-duanya gue suka, Spanyol ya tim favorit gue dari dulu, tapi bracket tidak memungkinkan untuk bisa mempertemukan Prancis melawan Spanyol di laga final. Jadi ya pertemuan terjauh mereka adalah di laga semifinal. Kita lihat permainan dari Prancis, 4 pemain depannya, mau siapapun isinya, yang pasti ada Mbappe, ada Dembele, ada Olise. Satu lagi mau Desire Doué, mau Bardi Barcola, ini Prancis unstoppable. Gue ngeliat tim yang begitu fluid memainkan sepak bola ofensif, walaupun beberapa kendala ya, yang gue selalu bisa identify di Prancis adalah bagaimana mereka sering keterobos lewat tengah ketika pasangan dari Rabiot dan juga Tchouaméni beberapa kali bisa di bypass. Posisi bek kiri juga menjadi masalah utama dari Prancis, di mana Theo Hernandez ataupun Digne itu berapa kali terekspos di posisi wingsnya. Sementara kalau Konde bisa dibilang cukup aman lah ya. Gimana cepatnya Rabiot ataupun Tchouaméni bisa mengcover area yang ditinggalkan dari Theo Hernandez itu masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Prancis. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi ofensifnya, tim ini bisa dibilang sulit sekali untuk bisa dibendung. Tim ini punya materi yang tadi gue bilang, semua pemainnya bisa tampil sangat fantastis sehingga memang menurut gue layak untuk tampil di final. Nah, pertemuannya nanti dengan siapa nih? Ada Spanyol, ada Portugal. Nah, dua tim ini baru memainkan pertandingan baru aja tadi. Spanyol nunjukin kualitas mereka ya sebagai tim yang jelas menurut gue layak dijagokan juga. Walaupun di awal-awal gue bilang gue masih ragu ketika mereka nggak punya sosok nomor 9. Sebagus-bagusnya sebuah tim, ada sosok nomor 9 yang tetap layak untuk berada di kotak penalti. Ketika menjuarai Euro, mereka masih punya Alvaro Morata. Walaupun memang orang bilang perannya gitu-gitu aja, tapi tetap sebagai pemantul, sebagai pengganggu lini belakang lawan, sosok seperti itu memang wajib dimiliki oleh sebuah tim, termasuk Spanyol. Diakali dengan masuknya Oyarzabal, kalau tidak ditopang oleh wings yang main dengan penampilan sempurna seperti halnya kita melihat kemarin Lamine Yamal tampil di sisi kanannya, lalu bantuan dari Pedri di sisi tengah. Kalau memang mereka tidak bermain dengan ritme yang sama, Oyarzabal akan kesulitan juga untuk mencetak gol. Tapi ketika mereka betul-betul tune in, karena kan kalau Oyarzabal main bareng Ferran, main bareng di sebelah kiri Gavi di pertandingan pertama, bingung tuh mereka saling isi posisi depan sehingga yang jadi sentral dari serangannya siapa sih, itu yang menjadi masalah Spanyol di game-game awal. Tapi kemarin 32 besar nunjukin ya tadi gue bilang kapasitas Spanyol yang sangat luar biasa. Oyarzabal sudah bisa menjadi sosok sentralnya tapi ditopang oleh pemain-pemain yang memang harus nyuplai dia. Dari sisi kanan ada Yamal, dari tengah tadi gue bilang ada Pedri,
lalu ada Dani Olmo yang bisa tampil apik juga dalam mengatur ritme. Ini bisa menjadikan Spanyol salah satu kekuatan yang menurut gua punya potensi untuk bisa mengganggu perjalanan dari Prancis. Kalau menurut gua Prancis akan masuk final ya, gangguannya akan datang dari Spanyol. Eits, jangan lupa Portugal juga kemarin atau tadi pagi menang juga dengan dramatis melawan Kroasia. Makanya kenapa gue pakai jersey ini, kebetulan gue ngeliput Euro 2008 juga nih, waktu beli ini waktu Modric baru-baru nongol lah ya, dan sekarang mungkin Luka Modric memainkan laga terakhirnya bagi timnas Kroasia. Penampilan yang sangat fantastis dari seorang maestro lini tengah. Kita ngelihat penampilan yang tidak ada yang mengira 2018 tim bernama Kroasia akan sampai di final Piala Dunia, dan mereka melakoni itu. Sayangnya mereka harus dijegal oleh Prancis. Lalu di 2022 orang nggak prediksi juga tim yang sudah dikatakan habis dari sisi kekuatan fisik pemain, sudah mulai menua pemainnya 4 tahun lalu, ternyata masih sanggup masuk ke semifinal dan akhirnya menjadi tim di peringkat ketiga. 2 medali bagi Kroasia dalam 2 Piala Dunia terakhir. Piala Dunia terakhir bagi pastinya Modric, bisa jadi bagi Ivan Perisic juga, bagi Kramaric juga. Pemain-pemain senior yang menjadi tulang punggung bagi Kroasia dalam beberapa tahun terakhir kayaknya harus meninggalkan pentas terbesar Piala Dunia, tapi dengan kepala tegak. Mereka sempat unggul dulu dari Portugal sampai disamakan akhirnya oleh Cristiano Ronaldo. Dodo akhirnya bisa mencetak gol dan kita melihat yang dia buat di Stadion Toronto, dan akhirnya laga hampir masuk ke perpanjangan waktu sebelum akhirnya Gonzalo Ramos bisa memenangkan Portugal lewat sundulannya. Ini ada keputusan radikal yang jelas yang dilakukan oleh Roberto Martinez. Kita melihat Ronaldo sebagai sosok yang paling sering menjadi victim dari hasil jeleknya Portugal. Ini pemain sudah habis, selalu didengungkan seperti itu. Tapi keputusan radikal yang akhirnya mengubah permainan adalah keluarnya justru Bruno, Vitinha, João Cancelo, dan juga satu lagi siapa ya kemarin diganti, bukan Rafael Leo ya, lupa dah. Pokoknya ada 4 pemain yang langsung dilakukan pergantian. Oh ya, dari sisi kanan bukannya Dalot ya yang diganti sama João Cancelo ya. Pedro Neto diganti juga. Jadi pergantian yang cukup radikal akhirnya membuat ritme akhirnya mengarah ke Portugal ketika pemain-pemain ini akhirnya bisa dengan tenang memainkan bola, mulai menciptakan chance-chance dan mulai membahayakan gawang lawan. Keputusan di menit 80 juga menjadi krusial dalam konteks pertandingan kemarin. Ketika dia butuh kaki dan kepala yang lebih segar, dimasukkanlah Gonzalo Ramos untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Sempat kita lihat wajah Ronaldo tampaknya agak sedikit kecewa saat ditarik Roberto Martinez, tapi ternyata terbukti pilihan untuk memasukkan Gonzalo Ramos di 10 menit terakhir akhirnya membuahkan gol pada saat laga memasuki additional time. Operan yang begitu luar biasa dari Rafael Leao akhirnya memberikan gol bagi Portugal. Kroasia di menit-menit terakhir bisa dibilang laga terakhir karena tambahannya adalah 10 menit. Di menit hampir ke 10 kalau nggak salah ya, apa memasuki ke menit 12, ada gol sebetulnya yang tercipta bagi Kroasia, tapi ada drama yang akhirnya membuat gol itu tidak sah karena ada offside yang dialami oleh pemain-pemain Kroasia, sehingga laga itu akhirnya berakhir 2-1 untuk Portugal. Nah ini pertemuan dua raksasa Portugal dan juga Spanyol akan terjadi di 16 besar. Lalu kalau kita bicara di atas mungkin Paraguay, Prancis lebih setengah jalan ya, sudah milik Prancis. Kanada, Maroko, ya Maroko menurut gue diunggulkan. Amerika Serikat melawan Belgia juga ini mungkin ketat nih, karena Belgia gue nggak seimpress itu sebetulnya. Brazil bertemu dengan Norway, Meksiko ketemu Inggris. Inggris juga nih tim yang kemarin bersandar penuh pada Harry Kane untuk bisa lolos. Tapi ya itulah Inggris. Mereka menciptakan begitu banyak peluang, tapi semuanya berhasil ditepis. Jude Bellingham bikin berapa gol, berapa tandukan, tapi akhirnya tidak bisa menjadi gol. Sampai Harry Kane akhirnya membuat 2 gol ya bagi
Inggris yang akhirnya membawa Inggris masuk ke 16 besar. Banyak laga-laga yang pasti menarik di 16 besar besok, tapi mungkin gue sudahi dulu edisi kali ini. Walaupun ya Argentina belum main nih, tapi kayaknya laga di mana Kroasia akhirnya harus angkat koper dari turnamen kali ini patut mendapat apresiasi, termasuk juga ketika Portugal akhirnya overcame their fears, mentality mereka ternyata masih ada untuk bisa melangkah ke 16 besar dan memastikan pertemuan melawan Spanyol. Itu big match banget yang pastinya layak untuk kita tunggu. Untuk edisi kali ini mungkin udah dulu, mungkin di 16 besar kalau bisa gue bikin lebih pendek-pendek, maksudnya jaraknya ya. Laga pertama kedua, mungkin sehari kan ada 2 laga tuh. Mungkin gue akan membuat review dalam dua pair laga. Kali ini memang karena ya kemarin agak sedikit tight banget jadwal sehingga tidak mungkin gue untuk membuat video. Tapi next time gue coba untuk bisa membuat video-video dengan lebih sering dengan menyapa kalian semua. Untuk saya ini sudah dulu, see you, bye bye.